Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Jakarta Timur akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Saya Sugiono dari SMK Negeri 46 Jakarta sebagai supervisor. Saya Karima Kusmawardani dari SMP Negeri 117 Jakarta sebagai pengamat. Saya Nur Fazria dari SDN CBU 05 sebagai coach. Saya Imanisa Ulan Suciani dari SDN Pondok Bambu 07 sebagai coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zia. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Ion? Alhamdulillah baik, Bu Zia. Sebelum coaching dengan Ibu, pertama saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana? Iya. Oke. Baik, Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah semua rule tadi sudah sesuai dengan alur tita atau belum. Kemudian, coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama buat Bu Zia, kompetensi apakah yang ingin dikembangkan Bu Zia dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching kali ini, saya ingin menghadirkan kehadiran penuh Pak, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke. Bagian mana yang secara spesifik bagi Ibu Zia untuk dikembangkan? Mungkin di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, lalu pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Bu Zia ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya dalam proses coaching kali ini, di mana Ibu Imanisa menemukan permasalahannya dan dapat menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, Bu Zia, semoga sukses untuk proses coaching berikutnya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zia. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Ada apa nih, Bu Nisa? Iya, Bu Zia, saya boleh izin duduk ya, Bu Zia? Silakan, Ibu Nisa. Iya. Yuk, santai-santai. Iya, Bu Zia, saya pengen ngobrol sedikit nih, Bu Zia, sama Bu Zia. Bu Zia ada waktu tidak senggang ini? Ada, Bu, silakan. Mau cerita apa? Baik, Bu Zia, terima kasih banyak ini Bu Zia. Bu Zia bisa ngobrol sama saya. Jadi sebenarnya hari ini ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Ini sih sebenarnya sudah berjalan cukup lama ya, Bu Zia. Cuman saya bingung harus berbicara dengan siapa, gitu kan. Lalu saya ingin ini antara kita berdua saja ngobrolnya. Nah, begini, jadi kan kebetulan sekolah saya ini sudah kurang lebih 6 bulan kami pindah tempat belajar. Kebetulan sekolah saya sedang mengalami renovasi total, sehingga di awal tahun kemarin kami harus pindah ke sekolah tumpangan. Nah, waktunya kami sekolah jadi siang hari nih, Bu Zia. Kemudian kami mulai dari jam 1 sampai sore. Nah, di awal-awal kami pindah sih sebenarnya tidak ada masalah ya. Pihak sekolah pagi ini sangat welcome dengan sekolah kami. Kami juga sudah minta izin. Cuman yang namanya berjalannya waktu ya, Bu Zia, saya nih mulai merasakan ketidaknyamanan di dalamnya. Itu. Jadi beberapa hal yang saya merasa tidak nyaman. Yang pertama, karena kami sekolah mulainya dari siang, waktu kami untuk belajar tuh jadi lebih sempit. Nah, kemudian yang kedua, ketika kami mau memulai belajar, ini kondisi kelas juga tidak nyaman. Seperti itu yang mengganggu pikiran saya. Bu Nisa baru pindah sekolah ya. Nah, perpindahan itu saya lihat
ada permasalahan-permasalahan. Melihat kondisi hal ini, apa sih sebenarnya harapan Bu Nisa dengan kondisi sekarang ini gitu? Harapan saya sebenarnya yang pertama ya Bu Zia, ketika kami sih yang pertama inginnya ketika kami masuk belajar, ini kondisi kelas ini sudah nyaman, gitu, siap untuk belajar. Yang kedua, kondisi siswa, kondisi kesiapan siswa ketika siang ini jujur jauh lebih turun dibandingkan kita belajar di pagi hari. Itu yang membuat siswa menjadi tidak antusias untuk belajar di siang hari. Seperti itu Bu Zia. Dari harapan-harapan yang Ibu sampaikan, kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Seperti yang saya lihat, kelihatannya agak mengganggu anak-anak juga ya Bu, itu pembelajarannya. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana Bu Nisa? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan ya Bu Zia. Yang pertama sih untuk kebersihan kelas ya, kenyamanan ini berkaitan dengan kebersihan kelas. Jadi ketika kami mau memulai pembelajaran, kelas kami tuh justru dalam keadaan yang tidak bersih. Itu memang akhirnya membuat kami harus membersihkan dulu kondisi kelas, dan itu terkadang memakan waktu belajar. Sedikitnya waktu belajar itu terambil. Akhirnya kondisi yang pertama, solusi yang pertama saya lakukan, saya mencoba mencari nomor telepon guru pagi, itu guru sekolah pagi. Kemudian saya mencoba menjalin hubungan dengan beliau agar komunikasi ke depannya menjadi lebih mudah. Lalu pernah suatu hari ketika kami mau belajar, kejadian ini terus terulang, terus terjadi. Akhirnya saya kan kita termasuk orang timur ya, agak bingung untuk menegurnya secara langsung, kan juga tidak enak. Akhirnya saya siasati anak-anak untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Kelasnya sudah bersih, saya fotokan, saya dokumentasikan, dan saya kirimkan kepada beliau. Terus saya informasikan, Ibu terima kasih banyak sudah memberikan tempat untuk kami belajar. Kemudian kelas Ibu sudah kembali seperti semula. Saya sih cuman seperti itu gitu kan. Harapannya saya mau tahu dengan respon beliau itu seperti apa. Terus akhirnya saya dapat respon dari beliau. Beliau cuman jawab, oh iya, terima kasih Bu, sudah sama-sama membantu dan menjaga kebersihan kelas kita. Itu memang kewajiban kita bersama gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya pikir ya sudahlah, mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan kepada beliau masuk kan, seperti itu. Akhirnya cuman saya masih terkadang beberapa kali terpantau ketika saya mau belajar, kondisi kelas ternyata masih tidak nyaman seperti itu. Nah, terus yang kedua, saya sudah mencoba untuk melakukan games di awal pembukaan opening kelas saya. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi sama antusiasme anak-anak saya ketika belajar di siang hari. Alhamdulillah sih ini ada suatu perubahan. Tetapi ternyata setelah didalami ini tidak lama waktunya. Nah, ketika nanti mulai sore ini mereka udah mulai loyo lagi gitu kan. Sampai akhirnya nanti berkelanjutan di waktu siangnya. Itu sih Bu Zia yang sudah saya lakukan. Baik Ibu Imanisa, langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan sudah cukup baik Bu. Kira-kira hambatan-hambatan apa sih Bu yang Ibu sudah lakukan dari proses pembelajaran di sekolah ini? Hambatannya ya Bu Zia, hambatan yang saya temui mungkin yang pertama ya tentang kebersihan kelas dan kenyamanan kelas. Mungkin memang saya refleksikan lagi, tidak bisa mungkin saya salahkan 100% kepada siswa pagi atau guru yang pagi. Ini mungkin juga saya refleksikan, saya butuh
meningkatkan kesadaran anak-anak murid saya tentang pentingnya kebersihan di kelas kami, gitu kan? Karena kebetulan anak saya ini kan anak-anak kelas 3 yang mereka terkadang belum sadar gitu kan, peningkatan kalau misalnya kelas bersih ini enak loh kalau kita belajar nyaman dengan belajar dengan kondisi bersih, itu mereka belum terbangun gitu, belum ada kesadaran di dalamnya. Jadi menurut saya sih mungkin akan mengefektifkan lagi nih piket kelas. Ini piket kelas sih memang sudah ada, cuman dilakukan itu sesekali ketika mungkin mereka sadar, atau terkadang seringnya nggak sadar gitu kalau tidak diingatkan oleh gurunya, kan seperti itu. Nah, yang kedua untuk saya meningkatkan antusias anak-anak, mungkin ini saya mau menyelipkan permainan di sela-sela saya belajar, gitu kan, sebelum istirahat atau setelah istirahat, agar antusiasme mereka tuh kembali terbangun. Dan untuk penguatan belajarnya, mungkin nanti saya akan coba untuk menyelipkan motivasi di akhir pembelajaran, atau kalau memang dirasakan perlu, saya mungkin akan memberikan penguatan dan penugasan di rumah. Dari solusi-solusi yang Ibu lakukan tadi dengan piket kelas ya Bu, terusnya akan memberikan pembelajaran games-games, kira-kira kapan akan Ibu eksekusi? Waktunya ya Bu ya. Ya, ini kebetulan kita sudah berkenaan dengan akhir semester ya, ujian akhir semester. Mungkin ya paling cepat awal semester 2 besok kali Bu. Saya akan mencoba untuk melakukan hal ini. Kira-kira ada nggak pihak yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan aksi yang Ibu rencanakan tadi di awal semester nanti? Gitu? Pihaknya yang saya pikirkan ini mungkin saya akan minta tolong untuk rekan sejawat, rekan sejawat saya untuk bisa membantu saya mengontrol program saya yang sudah bisa yang akan saya lakukan ini. Lalu yang kedua, saya tentunya izin Bu Zia untuk minta tolong Bu Zia mengontrol atau misalnya melihat apakah efektif program yang saya lakukan ini. Baik Ibu, kalau misalnya ada permasalahan, nggak apa-apa Bu, kita sharing seperti ini. Saya kalau bisa membantu akan membantu permasalahan Ibu juga gitu. Bagaimana Ibu dengan diskusi kali ini? Apa yang bisa Ibu simpulkan atau ada yang bisa Ibu selesaikan dari permasalahan ini? Gimana perasaan dari Ibu? Iya, alhamdulillah nih Bu Zia, saya jadi merasa lega ya Bu Zia hari ini. Ada rasa plong lah, saya bisa cerita dengan Bu Zia. Lalu solusinya ya saya mencoba untuk melakukan hal baru ya tentang efektif piket kelas, dan mungkin nanti akan saya ingatkan lagi untuk kesepakatan kelas kita sebelum belajar. Lalu yang ketiga mungkin untuk meningkatkan antusiasme siswa, saya akan mencoba untuk memasukkan permainan di sela-sela pembelajaran dan motivasi di akhir pembelajaran. Kemudian kalau dirasa penting, nanti saya akan melakukan penguatan dan penugasan untuk di rumah. Semoga sukses ya Ibu Nisa. Terima kasih Bu Zia, terima kasih waktunya. Sama-sama Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zia. Waalaikumsalam Bu Nisa. Ada apa nih Bu Nisa? Iya Bu Zia, saya boleh izin duduk ya Bu Zia? Silakan Ibu Nisa. Iya. Yuk santai-santai. Iya Bu Zia, saya pengen ngobrol sedikit nih Bu Zia sama Bu Zia. Bu Zia ada waktu tidak senggang ini? Ada Bu, silakan Bu. Mau cerita apa? Baik Bu Zia, terima kasih banyak ini Bu Zia. Bu Zia bisa ngobrol sama saya. Jadi sebenarnya hari ini ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Ini sih sebenarnya sudah berjalan cukup lama ya Bu Zia. Cuman
saya bingung harus berbicara dengan siapa, gitu kan. Lalu saya ingin ini antara kita berdua saja ngobrol ya. Nah, begini, jadi kan kebetulan sekolah saya ini sudah kurang lebih 6 bulan kami pindah tempat belajar. Kebetulan sekolah saya sedang mengalami renovasi total, sehingga di awal tahun kemarin kami harus pindah ke sekolah tumpangan. Nah, waktunya kami sekolah jadi siang hari nih Bu Zia. Kemudian kami mulai dari jam 1 sampai sore. Nah, di awal-awal kami pindah sih sebenarnya tidak ada masalah ya. Pihak sekolah pagi ini sangat welcome dengan sekolah kami. Kami juga sudah minta izin. Cuman yang namanya berjalannya waktu ya Bu Zia, saya nih mulai merasakan ketidaknyamanan di dalamnya. Itu. Jadi beberapa hal yang saya merasa tidak nyaman. Yang pertama karena kami sekolah mulainya dari siang, waktu kami untuk belajar tuh jadi lebih sempit. Nah, kemudian yang kedua, ketika kami mau memulai belajar, ini kondisi kelas juga tidak nyaman. Seperti itu yang mengganggu pikiran saya. Bu Nisa baru pindah sekolah ya. Nah, perpindahan itu saya lihat ada permasalahan. Melihat kondisi hal ini, apa sih sebenarnya harapan Bu Nisa dengan kondisi sekarang ini gitu? Harapan saya sebenarnya yang pertama ya Bu Zia, ketika kami sih yang pertama inginnya ketika kami masuk belajar, ini kondisi kelas ini sudah nyaman, gitu, siap untuk belajar. Yang kedua, kondisi siswa, kondisi kesiapan siswa ketika siang ini jujur jauh lebih turun dibandingkan kita belajar di pagi hari. Itu yang membuat siswa menjadi tidak antusias untuk belajar di siang hari. Seperti itu Bu Zia. Dari harapan-harapan yang Ibu sampaikan, kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Seperti yang saya lihat, kelihatannya agak mengganggu anak-anak juga ya Bu, itu pembelajarannya. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana Bu Nisa? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan ya Bu Zia. Yang pertama sih untuk kebersihan kelas ya, kenyamanan ini berkaitan dengan kebersihan kelas. Jadi ketika kami mau memulai pembelajaran, kelas kami tuh justru dalam keadaan yang tidak bersih. Itu memang akhirnya membuat kami harus membersihkan dulu kondisi kelas, dan itu terkadang memakan waktu belajar. Sedikitnya waktu belajar itu terambil. Akhirnya kondisi yang pertama, solusi yang pertama saya lakukan, saya mencoba mencari nomor telepon guru pagi, itu guru sekolah pagi. Kemudian saya mencoba menjalin hubungan dengan beliau agar komunikasi ke depannya menjadi lebih mudah. Lalu pernah suatu hari ketika kami mau belajar, kejadian ini terus terulang, terus terjadi. Akhirnya saya kan kita termasuk orang timur ya, agak bingung untuk menegurnya secara langsung kan juga tidak enak. Akhirnya saya siasati anak-anak untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Kelasnya sudah bersih, saya fotokan, saya dokumentasikan, dan saya kirimkan kepada beliau. Terus saya informasikan, Ibu terima kasih banyak sudah memberikan tempat untuk kami belajar. Kemudian kelas Ibu sudah kembali seperti semula. Saya sih cuman seperti itu gitu kan. Harapannya saya mau tahu dengan respon beliau itu seperti apa. Terus akhirnya saya dapat respon dari beliau. Beliau cuma jawab, oh iya terima kasih Bu, sudah sama-sama membantu dan menjaga kebersihan kelas kita. Itu memang kewajiban kita bersama gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya pikir ya sudahlah, mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan kepada beliau masuk kan, seperti itu. Akhirnya cuman saya masih terkadang beberapa kali
terpantau ketika saya mau belajar, kondisi kelas ternyata masih tidak nyaman seperti itu. Nah, terus yang kedua, saya sudah mencoba untuk melakukan games di awal pembukaan opening kelas saya. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi sama antusiasme anak-anak saya ketika belajar di siang hari. Alhamdulillah sih ini ada suatu perubahan. Tetapi ternyata setelah didalami ini tidak lama waktunya. Nah, ketika nanti mulai sore, mulai sore ini mereka udah mulai loyo lagi gitu kan. Sampai akhirnya nanti berkelanjutan di waktu siangnya. Itu sih Bu Zia yang sudah saya lakukan. Baik Ibu Imanisa, langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan sudah cukup baik Bu. Kira-kira hambatan-hambatan apa sih Bu yang Ibu sudah lakukan dari proses pembelajaran di sekolah ini? Hambatannya ya Bu Zia, hambatan yang saya temui mungkin yang pertama ya tentang kebersihan kelas dan kenyamanan kelas. Mungkin memang saya refleksikan lagi, tidak bisa mungkin saya salahkan 100% kepada siswa pagi atau guru yang pagi. Ini mungkin juga saya refleksikan, saya butuh meningkatkan kesadaran anak-anak murid saya tentang pentingnya kebersihan di kelas kami, itu kan, karena kebetulan anak saya ini kan anak-anak kelas 3 yang mereka terkadang belum sadar gitu kan, peningkatan kalau misalnya kelas bersih ini enak loh kalau kita belajar nyaman dengan belajar dengan kondisi bersih, itu mereka belum terbangun gitu, belum ada kesadaran di dalamnya. Jadi menurut saya sih mungkin akan mengefektifkan lagi nih piket kelas. Ini piket kelas sih memang sudah ada, cuman dilakukan itu sesekali ketika mungkin mereka sadar, atau terkadang seringnya nggak sadar gitu kalau tidak diingatkan oleh gurunya, kan seperti itu. Nah, yang kedua untuk saya meningkatkan antusias anak-anak, mungkin ini saya mau menyelipkan permainan di sela-sela saya belajar gitu kan, sebelum istirahat atau setelah istirahat, agar antusiasme mereka tuh kembali terbangun. Dan untuk penguatan belajarnya mungkin nanti saya akan coba untuk menyelipkan motivasi di akhir pembelajaran, atau kalau memang dirasakan perlu, saya mungkin akan memberikan penguatan dan penugasan di rumah. Dari solusi-solusi yang Ibu lakukan tadi dengan piket kelas ya Bu, terusnya akan memberikan pembelajaran games-games, kira-kira kapan akan Ibu eksekusi? Waktunya ya Bu ya. Ya, ini kebetulan kita sudah berkenaan dengan akhir semester ya, ujian akhir semester. Mungkin ya paling cepat awal semester 2 besok kali Bu. Saya akan mencoba untuk melakukan hal ini. Kira-kira ada nggak pihak yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan aksi yang Ibu rencanakan tadi di awal semester nanti? Gitu? Pihaknya yang saya pikirkan ini mungkin saya akan minta tolong untuk rekan sejawat, rekan sejawat saya untuk bisa membantu saya mengontrol program saya yang sudah bisa yang akan saya lakukan ini. Lalu yang kedua, saya tentunya izin Bu Zia untuk minta tolong Bu Zia mengontrol atau misalnya melihat apakah efektif program yang saya lakukan ini. Baik Ibu, kalau misalnya ada permasalahan, nggak apa-apa Bu, kita sharing seperti ini. Saya kalau bisa membantu akan membantu permasalahan Ibu juga gitu. Bagaimana Ibu dengan diskusi kali ini? Apa yang bisa Ibu simpulkan atau ada yang bisa Ibu selesaikan dari permasalahan ini? Gimana perasaan dari Ibu? Iya, alhamdulillah nih Bu Zia. Saya jadi merasa lega ya Bu Zia hari ini.
ada rasa plong lah, saya bisa cerita dengan Bu Zia. Lalu solusinya ya saya mencoba untuk melakukan hal baru ya tentang efektif piket kelas, dan mungkin nanti akan saya ingatkan lagi untuk kesepakatan kelas kita sebelum belajar. Lalu yang ketiga mungkin untuk meningkatkan antusiasme siswa, saya akan mencoba untuk memasukkan permainan di sela-sela pembelajaran dan motivasi di akhir pembelajaran. Kemudian kalau dirasa penting, nanti saya akan melakukan penguatan dan penugasan untuk di rumah. Semoga sukses ya Ibu Imanisa. Terima kasih Bu Zia, terima kasih waktunya. Sama-sama Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono sebagai supervisor proses coaching antara Ibu Imanisa sebagai coach dan Ibu Nur Fazria sebagai coach. Dalam proses coaching tadi dengan permasalahan yang memang dirasa ada oleh coach, yaitu komunikasi antar kelas, karena ada kelas pagi dan kelas siang yang kurang bagus, kemudian ada masalah kebersihan, ada juga masalah pembelajaran yang kurang menyenangkan. Coach menemukan solusi atas identifikasi masalahnya gitu, yang sudah disampaikan kepada coach, dan coach juga sudah melaksanakan proses menghadirkan dirinya secara penuh, kemudian menyediakan waktu secara baik, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coach juga bercerita mengalir sesuai dengan apa yang disampaikan, tanpa merasa dijudge, tanpa merasa tertekan dan seterusnya. Proses alur cerita sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan disampaikan Bu Karima sebagai pengamat. Ya, terima kasih Pak Yo. Berdasarkan hasil pengamatan saya, proses coaching antara Bu Imanisa sebagai coach dan Ibu Nur Fazria sebagai coach, alur tirta sudah berjalan dengan baik, identifikasi masalah, mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah ada, dan proses coaching berjalan dengan baik. Sehingga mudah-mudahan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Nur Fazria dan Ibu Imanisa membawa manfaat yang luar biasa di dunia pendidikan. Sukses untuk Ibu Nur Fazria dan Ibu Imanisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.